siang Nih Zara dan teman-teman. Beberapa bulan yang lalu, media Indonesia khususnya diguncang dengan kabar yang kurang mengenakan dari para influencer, ekonom, hingga orang nomor satu di Indonesia. Berita tersebut adalah mengenai resesi yang akan terjadi pada 2023 nanti. Hal ini tentu terdengar sangat menakutkan, apalagi bagi para pebisnis, para orang-orang yang lain juga ya, terdengar sangat menakutkan lah pokoknya. Salah satu dari orang tersebut adalah saya, sehingga saya mencari tahu tentang apa itu resesi dan bagaimana cara menghadapi resesi itu sendiri. Singkatnya, resesi adalah sebuah peristiwa ekonomi yang terjadi karena kegiatan ekonomi itu sendiri. Resesi tahun 2023 ini terjadi karena kembalinya jalur perekonomian dari yang semula pada jalur pandemi COVID-19 ke jalur yang semestinya. Resesi ini tahun 2023 nanti diperburuk juga dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM menyebabkan sebuah kejadian ekonomi yang bernama inflasi, di mana banyak barang-barang mengalami kenaikan. Resesi ditambah inflasi membuat para masyarakat di kalangan bawah, tengah maupun atas cenderung untuk menyimpan uang mereka dan tidak menggunakan uang mereka dengan alasan resesi untuk tabungan dan lain sebagainya. Padahal uang di kantong masyarakat bawah, tengah, hingga atas itu adalah hal yang bisa mendorong roda perekonomian di sebuah negara. Bayangkan, jika semua orang menyimpan uangnya, tidak ada yang membeli barang, tidak ada yang membeli makanan, perusahaan akan kehilangan pelanggannya. Dan ketika perusahaan kehilangan pelanggannya, omset dari suatu perusahaan juga akan menurun. Ketika omset dari perusahaan menurun, pengusaha akan berpikir bagaimana caranya untuk mereka bisa survive dalam masa-masa seperti itu, yaitu dengan cara melakukan PHK massal. Jadi resesi dan inflasi ini dapat menyebabkan PHK massal yang nantinya akan memunculkan kejadian-kejadian ekonomi yang lainnya. Terdengar sangat menyeramkan, bukan? Namun sebenarnya kita tidak perlu terlalu takut. Kita perlu tetap waspada, tapi kita tidak perlu terlalu takut. Mengapa? Karena Indonesia adalah sebuah negara yang resilient terhadap resesi 2023 nanti. Jika kalian tidak sadari, Indonesia menaikkan pajaknya pelan-pelan, yang darinya 10 menjadi 11%. Yang cryptocurrency semula tidak ada pajaknya, sekarang jadi ada pajaknya. Minuman berpemanis sekalipun sekarang dikenakan pajak. Hal ini membuat APBN Indonesia sangat kuat, anggaran di Indonesia sangat kuat untuk menghadapi resesi 2023 nanti. Ditambah Indonesia juga memiliki nilai ekspor komoditi yang tinggi, sehingga dalam masa seperti apapun, nilai ekspor komoditas Indonesia, komoditas adalah barang yang diperlukan negara lain dalam kejadian apapun, itu akan tetap tinggi, sehingga kita dianggap resilient atau mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap resesi 2023 nanti. Jadi sebenarnya apa dong yang harus kita lakuin kalau misalnya kita tidak perlu terlalu takut? Para influencer, para ekonom menyarankan kita untuk save your cash, simpan uang kalian. Tapi menurut saya hal itu benar, namun ada lagi yang lebih baik, adalah manage your cash wisely. Atur uang kalian dengan bijak dibanding hanya menyimpan uangnya. Karena seperti yang saya singgung tadi, bahwa uang adalah hal yang dapat mendorong terjadinya perputaran di roda ekonomi. Jika kita menahan uang kita dan terjadi resesi, terjadi inflasi, terjadi PHK massal, itu akan menjadi sebuah momok yang sangat mengerikan untuk kita dan negeri kita tercinta. Dengan gotong royong, dengan bersama-sama kita menggunakan uang kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang primer dan tidak menggunakan uang-uang kita yang untuk kebutuhan yang tersier, atau seperti membeli handphone baru, membeli rumah baru, membeli mobil baru, pasti bersama kita akan bisa survive dalam menghadapi resesi 2023 nanti. Itu adalah presentasi saya tentang resesi ini. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan dalam presentasi saya tentang resesi ini, namun karena waktu saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan data atau kesalahan arti dari sebuah kata. Saya mengucapkan banyak terima
kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.